Selamat pagi sahabat GWS TV. Salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati syafaat firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kehidupan sumber rahmat, kami hendak menjalani kehidupan serta memulai segala aktivitas kami di hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuntunlah kami oleh firman-Mu, agar kami memperoleh kekuatan dan pengenalan yang benar tentang Engkau. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17, demikian bunyinya. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudaraku yang kekasih, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, sehingga orang yang lumpuh sejak lahir itu dapat berjalan, mereka menganggap bahwa itu sebagai pekerjaan dewa-dewa mereka. Dan orang banyak itu berkata, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Segera setelah itu, mereka hendak mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu yang mereka anggap sebagai dewa. Barnabas mereka sebut dewa Zeus, dan Paulus mereka sebut dewa Hermes. Rasul menolak keras dan mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda tidak setuju. Melalui pemberian singkat, Paulus memperkenalkan Allah yang hidup, yaitu Allah pencipta, kepada mereka. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa-bangsa menuruti jalannya masing-masing. Meskipun bangsa-bangsa masih menuruti jalannya masing-masing dan belum mengenal penciptanya, Allah tidak menyembunyikan dirinya. Ia selalu memberikan tanda-tanda dan kesaksian tentang keberadaannya. Ia tidak pernah berhenti menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Dia menurunkan hujan dari langit, memberikan musim subur, serta memuaskan manusia dengan makanan dan kegembiraan. Dialah Allah yang harus disembah. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui keajaiban alam atau hukum alam adalah bagian dari cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan yang peduli serta memelihara semua umat manusia. Nats ini menegaskan kepada kita bahwa Allah, Dialah sumber kehidupan yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Hujan dan kesuburan, makanan dan kegembiraan hidup bukan pemberian dewa-dewa, akan tetapi adalah pemberian Allah melalui kejadian alam. Selain untuk mengungkapkan keberadaannya, tentang kuasanya dan karakternya, kebajikan Tuhan itu mengundang kita, mengundang saudara dan saya untuk menyadari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberlangsungan kehidupan kita ini hanya oleh pemeliharaan Tuhan. Melalui kebajikan-kebajikan itu, Allah ingin agar kita dapat mengalami kehadirannya serta memiliki hubungan yang lebih dalam dan dekat dengannya. Dalam kesadaran seperti itu adalah mendorong kita untuk memuliakannya dan menghargainya, menghargai kebajikan-kebajikan tersebut,
serta bersyukur dan memuji Allah. Tuhan memelihara semua, mempedulikan semua manusia. Dia mendatangkan hujan yang tercurah dari langit untuk boleh kita nikmati bersama. Dinikmati bersama oleh penyembah Allah dan orang yang bukan atau belum menyembah Allah. Allah tidak membedakan orang percaya dengan orang yang berjalan menurut jalan sendiri di dalam menikmati musim-musim kesuburan yang Tuhan limpahkan. Namun demikian, orang yang takut akan Tuhan akan mendapat pemeliharaan khusus dari Tuhan. Dan di pihak lain, dia akan menentang orang yang jahat di mata Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sembari menunggu orang jauh atau yang jahat di mata Tuhan supaya datang menyembah Allah sejati, Allah yang hidup. Demikianlah Allah memperkenalkan dirinya dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jikalau dahulu Allah menyatakan dirinya menggunakan gejala alam, sekarang Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, kita diberitahu apa yang berkenaan dan apa yang tidak berkenaan, dan apa kehendak Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur sebab di dalam Yesus kami telah mengenal Engkau adalah Allah yang baik dan peduli. Allah pemelihara kehidupan kami. Kami mohon tuntun Roh Kudus agar kami selalu memiliki kesadaran akan pemeliharaan-Mu dan merasakan kehadiran-Mu sertai perjalanan kehidupan kami, dan di dalam perjalanan kehidupan kami Engkau berkati. Amin. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. GKPS TV